إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla di awal pertemuan ini. Kita dikumpulkan kembali setelah berlibur selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada perkumpulan yang terbaik dan kita bubar atau berpisah dari tempat ini dan kita telah mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih di bab ar-rahab min masawil akhlak. Bab peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara pilar utama, kaidah besar di dalam agama kita, agama Islam, adalah membangun persatuan di antara kaum muslimin dan menjaga, menutup semua celah yang dapat menimbulkan permusuhan dan saling benci di antara umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran telah menegaskan bahwasanya orang-orang beriman itu mereka saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan yang lain, mereka ibarat sebuah bangunan yang bagian-bagiannya saling menguatkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga di dalam sebagian hadisnya beliau bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi. Perumpamaan, permisalan orang beriman dalam hal saling cinta, saling sayang, saling empati di antara mereka seperti satu badan, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bisahari wal humma. Bila salah satu anggota tubuhnya mengalami sakit, maka
anggota tubuh yang lain semuanya ikut merasakan sakit juga, ikut bergadang dan ikut demam. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu membaca hadis-hadis tentang anjuran kepada persatuan kaum muslimin, kita membayangkan kehidupan yang sangat indah, yang sangat bagus sekali, kehidupan yang sejuk, tentram. Tetapi seringkali ikhwani fiddin rahimakumullah, syaitan menghancurkan hubungan di antara kita, saudara kita. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa kesuksesan yang terbesar menurut iblis adalah ketika bala tentaranya berhasil memisahkan di antara kaum muslimin. Ketika pasukan-pasukannya melaporkan hasil pekerjaan mereka, yang paling dia puas dengannya, bangga dengannya adalah ketika sebagian pasukannya itu berhasil memisahkan antara dua orang, berhasil mengakibatkan dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian saling bermusuhan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis yang akan kita baca pada pagi hari ini, dia mengingatkan kita tentang beberapa akhlak buruk yang itu akan merusak, merongrong persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan kita membaca hadis ini, ikhwani fiddin, sebagai pengingat bagi diri kita sebelum kita melihat kepada orang lain, sebagai pelajaran bagi kita sebelum kemudian kita mengukur orang lain. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Jangan kalian melakukan najush. Jangan kalian saling benci. Jangan kalian saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian berjual beli di atas jual beli saudaranya. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah muslim, ada saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Dia tidak akan menzaliminya, tidak akan meninggalkannya, tidak pula merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Kemudian Nabi menegaskan ketakwaan itu ada di sini, sambil beliau menunjuk kepada dadanya, bahwa ketakwaan itu ada di dalam jiwa, di dalam hati. Kemudian dia lanjutkan, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah keburukan bagi seseorang apabila dia merendahkan saudaranya seislam. Kullul muslim alal muslimi haram. Muslim yang satu terhadap muslim yang lain terjaga, terlindungi. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis yang sangat panjang, hadis yang sangat panjang atau cukup panjang. Dan kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadis ini hadis yang sangat luar biasa, yang
pantas bagi seseorang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupannya. Hadis ini pantas, layak, patut kita jadikan sebagai salah satu pedoman hidup kita, rujukan kita di dalam mengarungi kehidupan kita. Sebab apa? Sebab hadis ini mengumpulkan banyak sekali akhlak-akhlak buruk yang mestinya seorang muslim jauhkan. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, ketika seseorang berhasil meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, maka di saat yang bersamaan dia telah mewujudkan akhlak baik. Ketika seseorang meninggalkan akhlak yang buruk, maka di saat yang bersamaan dia telah melakukan akhlak yang baik. Dan saya rasa masih ingat kita tentang keutamaan-keutamaan akhlak yang datang di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin rahimakumullah, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, saling dengki, saling iri. Dan kita mengingat bahwasanya hasad ini dia adalah pangkal kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla di langit dan di bumi. Bahwasanya kedengkian itu dia membakar kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Sehingga dengan sebab hasad, dengki, bisa jadi orang yang terlihat di dunia kebaikannya menumpuk, kesalehannya menggunung, kelak pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Habis hangus terbakar oleh hasad dan dengkinya tersebut. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Dan tidaklah terjadi pertikaian, kezaliman, kecuali di antara penyebab utamanya adalah hasad dan dengki. Hasad dengki ini ikhwani fillah rahimakumullah, dia didefinisikan oleh para ulama sebagai suatu sikap tidak suka ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini definisi yang lebih luas dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mungkin kita sering mendengar bahwasanya hasad itu adalah ketika kita menginginkan kebaikan yang ada pada seorang lenyap, hangus. Tapi lebih daripada itu, hasad itu adalah ketika kita tidak suka, tidak senang ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla, itu telah masuk sebagai kategori hasad. Sekedar tidak suka, ada rasa tidak nyaman, ada dongkol dalam hati, seakan tidak terima ketika seseorang mendapatkan kebaikan tanpa ada usaha, tanpa ada kemauan supaya nikmat itu lenyap dari orang tersebut. Itu telah dikatakan sebagai hasad, ikhwani fiddin. Dan tentu kita tidak pernah atau tidak ada di antara kita yang lepas dari hal ini. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah wala tanajashu. Jangan kalian melakukan najus. Hadis ini pernah, atau yang semakna dengan hadis ini pernah kita sampaikan dulu. Apa itu najus? Najus adalah seseorang berpura-pura ingin membeli hanya untuk mengkompori, memprovokasi pihak lain untuk membeli barang yang hendak dia beli. Misal di suatu toko, di suatu pasar, suatu tempat, ada orang yang
sedang melihat barang atau sedang melakukan penawaran, kemudian datang pihak kedua dan dia memuji-muji barang tersebut, atau ikutan menawar, padahal sebenarnya dia tidak ada niat untuk membeli. Dia melakukan itu semuanya supaya orang ini segera beli, ya, terpancing untuk membeli, sehingga yang tadinya harganya mungkin sekian, karena dia sudah terlanjur terprovokasi oleh orang kedua ini, akhirnya dia tidak pikir panjang ketika menawar barang tersebut. Ini disebut dengan najus, ya. Dan kalau di pasar praktek ini banyak ditemukan, ya, entah di pasar hewan, di pasar banyak terjadi, ikhwani fillah. Dan ini bagian dari kezaliman, Kemudian wala tabaghadu wala tadabaru, janganlah kalian saling benci, jangan kalian saling belakangi, jangan kalian saling bermusuhan. Dan orangnya yang saling bermusuhan biasanya akan saling belakangi. Orang yang saling bermusuhan, saling benci, dia akan saling membelakangi, ya. Ketika dia ada di sebuah tempat, dia akan berikan saudaranya itu punggungnya, bokongnya, dan disebutnya dikatakan wala tadabaru, ya. Tidak mau bertegur sapa. Ketika diberikan salam, dia tidak menjawab salam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan termasuk bentuk saling benci, saling belakangi adalah saling benci membelakangi secara hati juga, ya. Dan seharusnya umat Islam hati mereka mu'talifah, bersatu. Seringkali ikhwan fillah badan kita berkumpul di satu tempat tapi hati kita tercerai-berai, tidak. Dan itu pun termasuk dalam larangan ini, wala tabaghadu wala tadabaru. Kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan sebagian kalian melakukan jual beli di atas jual beli yang lain. Jadi ketika saudara kita sedang melakukan jual beli, entah itu sedang proses tawar menawar atau sudah terjadi jual beli, maka jangan kita masuk di sana, ya, dengan mengatakan misalkan ketika dia sedang tawar menawar ataupun dia sudah jual beli, kemudian kita katakan saya punya barang yang sama, saya berikan dengan harga yang lebih murah. Akhirnya orang tersebut membatalkan atau urung melakukan pembelian atau membatalkan jual beli yang sudah dilakukan, dan ini tidak dibenarkan, ya. Termasuk dalam hal khitbah, Nabi kita alaihi wasallam mengatakan jangan sebagian kalian mengkhitbah di atas khitbah saudaranya. Kalau ada saudara kita yang sudah maju dan ada tanda pihak perempuan siap, setuju, sudah, biarkan dia, dan kita jangan ikut masuk di sana. Seperti ini agama kita menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin, ya. Karena itu Nabi kita alaihi wasallam melanjutkan wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi persaudaraan itu tidak akan atau bertentangan dengan saling hasad, saling benci, saling belakangi, saling jegal dalam hal jual beli. Orang yang bersaudara, dia akan mengedepankan persaudaraannya di atas kepentingan duniawinya. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain.
la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yaqiruh. Dia tidak akan menzaliminya, tidak akan meninggalkannya. Meninggalkannya maksudnya di sini ketika saudaranya butuh bantuan, dia tidak abaikan, dia segera bantu, dia segera tolong. Ya. Jadi ini lebih daripada kezaliman. Kalau kezaliman dia tidak menzaliminya. Adapun yakhdhuluhu ini orangnya atau saudaranya butuh bantuan, maka dia tidak cuek, dia segera membantu saudaranya tersebut. Wala yahqiruhu, dan dia tidak merendahkannya. Entah itu merendahkan atas dasar pertimbangan fisik, harta, jabatan, kedudukan, nasab, ya. Kemudian Nabi kita alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan ketakwaan. Artinya ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa kita merendahkan saudara kita? Atas dasar apa? Apakah kita merasa diri kita lebih baik? Dan orang yang terbaik menurut standar Islam adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Dan ketakwaan itu tidak diukur dengan apa yang tampak. Bisa jadi ikhwani fiddin, kita melihat diri kita lebih baik secara amalan, lebih banyak secara ibadah, sementara saudara kita ada yang kurang ibadahnya secara zahir yang tampak, dan belum tentu kita lebih baik daripada orang tersebut, karena ketakwaan asasnya, pondasinya ada dalam hati. Ya. Makanya Nabi kita alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu tempatnya di hati. Nabi kita alaihi wasallam di banyak hadis menggambarkan, melakukan perbandingan antara dua orang. Bisa jadi ada orang yang menurut ukuran kita sebagai manusia secara mata kita menganggap orang ini yang terbaik, ya. Sementara ada pihak lain, kalau dia berbicara, pembicaranya tidak didengar. Kalau dia memberikan rekomendasi, rekomendasinya tidak diperhatikan. Kalau dia mengkhidbah, khidbahnya tidak diterima. Kalau dia datang ke pintu orang, dia ditutupi pintu, tidak dibukakan pintu. Tapi ternyata dia adalah orang yang lahu aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti mewujudkan sumpahnya tersebut, karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita alaihi wasallam menegaskan kembali tentang beratnya dosa merendahkan seorang muslim. Beliau mengatakan bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Seandainya seseorang dia tidak punya keburukan kecuali merendahkan seorang muslim, itu telah cukup dikatakan dia sebagai orang yang buruk. Ya. Seandainya dia tidak punya keburukan kecuali merendahkan seorang muslim, kecuali menghinakan seorang muslim, baik merendahkannya secara lisan, secara perbuatan, atau bahkan secara hati dia merendahkan orang lain dalam hatinya. Seandainya dia tidak punya keburukan kecuali itu, maka itu telah cukup untuk mengkategorikan dia di dalam orang-orang yang buruk. Makanya dosa merendahkan orang lain, dia adalah dosa besar, termasuk dosa besar. Dan kemudian Nabi kita alaihi wasallam mengingatkan tentang kehormatan seorang muslim. Kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim itu darahnya, hartanya, kehormatannya terjaga. Ya, dan perlu kita ingatkan bagian terakhir ini. Ya, banyak orang yang menjaga dirinya dari menzalimi saudara dalam darah dan hartanya, tapi dia luput, dia lalai dalam hal menjaga kehormatan saudaranya, harga diri saudaranya. Padahal Nabi kita SAW menyebutkannya dalam hadis yang sama, hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma jannibni munkaral akhlaqi, Allahumma jannibni munkaral akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu al-Hakim wal lafdhu lahu. Dari sahabat Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW biasa berdoa. Kana Rasulullah yaqulu, Nabi alaihi salatu wasallam biasa berdoa. Apa di antara doa yang beliau biasa panjatkan? Memohon supaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Allahumma jannibni munkaral akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Nabi kita alaihi wasallam memohon perlindungan dari 4 kemungkaran, 4 keburukan. Pertama, meminta perlindungan dari akhlak yang buruk. Yang kedua, dari perbuatan yang buruk. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan akhlak yang buruk adalah hubungan kita dengan sesama manusia, muamalah kita kepada sesama manusia. Sedangkan kemungkaran amal maksudnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mengatakan bahwa kemungkaran akhlak atau akhlak yang mungkar adalah yang berkaitan dengan amalan batin, amalan jiwa. Sedangkan keburukan amal adalah yang dilakukan oleh anggota badan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memohon perlindungan dari hawa nafsu. Hendaklah hawa nafsu kita ini dia tunduk kepada firman Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, dan tidak boleh kita mempertuhankan hawa nafsu kita lalu meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wasalam. Kemudian yang keempat yang beliau berlindung darinya adalah penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit yang sukar untuk diobati. Ya, dicontohkan para ulama misalkan seperti penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit kalau sekarang kanker dan semisalnya. Kita memohon perlindungan dari penyakit-penyakit yang seperti itu keadaannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang lain juga mengatakan di antara doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjuki aku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah, dan lindungi atau jauhi aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Maka sebagaimana kita memohon rezeki kepada Allah Azza wa Jalla, memohon petunjuk kepada amal, kepada ibadah, kita pun memohon petunjuk kepada akhlak yang baik. Ya, karena segala sesuatu itu adalah di tangan Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Petunjuk kepada Islam, petunjuk kepada sunnah Nabi SAW, petunjuk kepada mengenal ibadah yang baik, muamalah yang baik, akhlak yang baik, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Karena itu maka kita selalu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya ditunjuki kepada akhlak yang baik. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, berguna bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم